Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Handasari. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 yang sedang melakukan PPL di SMA Negeri 5 Palembang. Ada 4 aspek yang diobservasi. 1. Aspek kognitif. 2. Aspek bahasa. 3. Aspek moral. Dan yang terakhir, aspek sosio-emosional. Menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan perkembangannya sesuai dengan tingkatan umurnya. Ada 5 pernyataan untuk aspek kognitif. Yang pertama, saya mampu berpikir secara logis dalam menyelesaikan masalah dalam materi kimia. Kedua, saya mampu membuat rencana dan keputusan dalam diskusi kelompok pada pembelajaran kimia. 3. Mampu membedakan hal yang abstrak dan konkret dalam pembelajaran kimia. 4. Mampu menguji hipotesis dengan cara ilmiah. Dan 5. Memiliki kemampuan dalam mencari informasi mengenai materi kimia dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu aspek bahasa. Menurut kaum behavioris, kemampuan berbicara dan memahami bahasa oleh anak diperoleh melalui rangsangan dari lingkungannya. Untuk aspek bahasa, juga menggunakan 5 pernyataan. Pernyataan yang pertama, peserta didik menggunakan bahasa Indonesia ketika bertanya dengan guru. Yang kedua, peserta didik menggunakan bahasa Indonesia ketika mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Yang ketiga, peserta didik menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara dengan teman. Keempat, peserta didik menggunakan bahasa Indonesia ketika berada di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, peserta didik menggunakan bahasa Indonesia ketika diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu aspek moral. Menurut Wantah 2005, moral adalah sesuatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar salah dan baik buruknya tingkah laku. Untuk aspek ini juga memiliki 5 pernyataan. 1. Saya memperhatikan guru saat menjelaskan materi di depan kelas. 2. Saya menggunakan bahasa yang sopan dan santun kepada guru. 3. Saya menerapkan budaya 5S di lingkungan sekolah. 4. Saya memperhatikan teman yang sedang berbicara. 5. Saya mengerjakan ulangan dengan jujur. Aspek yang keempat yaitu aspek sosio-emosional. Harlock 1990, sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menurut Erikson, yaitu keinginan menguasai sesuatu. Untuk aspek sosio-emosional ini juga memiliki 5 pernyataan. Yang pertama, saya menghargai perbedaan pendapat dengan teman. Kedua, saya dapat berinteraksi baik dengan teman. 3. Saya dapat mengikuti diskusi dengan tertib. 4. Saya memiliki sikap yang stabil dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, saya bisa mengontrol emosi dengan baik ketika berinteraksi dengan teman. Baik, itulah keempat aspek pedoman observasi yang dilakukan di SMA Negeri 5 Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.